Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer setanah air. Ini satu kabar baik yang menyapa seluruh Bapak Ibu honorer, terutama Bapak Ibu honorer yang belum terdata di database Badan Kepegawaian Negara. Informasi sebelumnya bahwa yang diselamatkan untuk diprioritaskan menjadi ASN, baik PNS maupun P3K, adalah para honorer yang telah terdaftar dalam database BKN sebagaimana hasil pendataan non-ASN lewat aplikasi penataan non-ASN BKN di tahun 2022 yang dilanjutkan di tahun 2023, maka per 1 April kemarin ada pengumuman terkait dengan data honorer tercover 2,3 juta yang memenuhi syarat untuk didaftarkan di BKN. Tentunya selain daripada itu adalah pertanyaan bagaimana nasib mereka, apakah bisa diprioritaskan diangkat menjadi ASN ataupun tidak. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan pertanyaan tersebut, di sini ada satu informasi mengenai hal itu, bahwa ada sekitar 3 jutaan honorer yang belum terdata, ini segera diseleksi untuk diprioritaskan menjadi ASN P3K. Nah, Bapak Ibu saudara, dengan hal ini sesuai dengan apa yang telah tertera dalam Undang-Undang ASN 2023 yang telah diresmikan tanggal 3 Oktober 2023 yang lalu, dan upaya pemerintah bersama dengan DPR RI, terutama dari Komisi 2 DPR RI, yang selalu berupaya untuk memperjuangkan nasib tenaga honorer, terutama honorer yang belum terdata tetapi benar-benar sudah mengabdi di instansi pemerintah. Maka upaya pemerintah bersama dengan DPR RI selalu berusaha keras untuk memperjuangkan nasib para honorer ini. Bapak Ibu, terkait dengan hal ini, mari kita simak informasinya. Dan jangan lupa, sebelum masuk pada informasi berikut, dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Sebanyak 3 juta tenaga honorer atau non-ASN diserahkan ke pemerintah untuk diseleksi dalam prioritas menjadi P3K. Nah, Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Komisi 2 DPR RI yang dirancang oleh Wakil Komisi 2 DPR RI Joni Magirsang mengenai situs laporan data honorer yang belum terdaftar database BKN. Nah, itulah data yang diserahkan oleh DPR RI, khususnya Komisi 2, kepada pemerintah untuk diseleksi. Ada 3 juta tenaga honorer atau non-ASN tersebut diserahkan ke pemerintah oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimart Girsang. Junimart Girsang selaku Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI menyerahkan data-data tenaga honorer sebagai tindak lanjut penataan pegawai non-aparatur sipil negara. Ingat Bapak Ibu ya, yaitu sebagaimana yang dilakukan oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, data honorer yang telah tercover diserahkan kepada pemerintah untuk diseleksi sebagai tindak lanjut penataan pegawai non-aparatur sipil negara. Nah, tentunya dengan demikian bahwa para honorer yang juga belum terdaftar dalam database BKN, maka bisa menjadi prioritas, selalu bisa mengikuti seleksi P3K maupun CPNS.
Sebelumnya pemerintah juga telah melakukan pendataan tenaga honorer kepada seluruh pegawai non-aparatur sipil negara di Indonesia. Hasilnya, Badan Kepegawaian Negara atau BKN menemukan bahwa pendataan dan verifikasi tenaga honorer mencapai 2,3 juta pegawai non-aparatur sipil negara. Akan tetapi, setelah dilakukan audit dan pengecekan ulang, ternyata banyak sekali data tenaga honorer yang fiktif. Tenaga honorer fiktif yang dimaksud yaitu sebagaimana informasi yang heboh bahwa menjelang pendataan dan setelah pendataan ternyata banyak honorer titipan alias honorer bodong atau honorer siluman. Sehingga efeknya nantinya penataan tenaga honorer yang sebelumnya telah dipatok per November 2023 tahun ini akhirnya diperpanjang hingga Desember 2024. Tujuannya itu untuk merapikan data pegawai non-ASN supaya para honorer titipan atau siluman alias bodong ini sulit untuk masuk di database dalam prioritas pengangkatan menjadi ASN. Tidak mungkin seorang yang tidak terdaftar atau tidak melaksanakan tugas tetapi terdata lalu diprioritaskan. Sementara para honorer yang aktif tidak terdata dan akhirnya juga tidak bisa diprioritaskan. Prinsip pemerintah bersama dengan DPR RI yaitu menuntaskan penataan tenaga honorer yang benar-benar ada. Artinya, real adanya, keadaannya tidak diragukan. Sehingga oleh pemerintah melalui BPKP melakukan satu gebrakan yaitu melalui kegiatan audit. Dan hasilnya menemukan berbagai honorer yang sifatnya bukan honorer benaran. Sehingga pemerintah membatalkan rencananya ya dalam hal penghapusan tenaga honorer pada November 2023. Sementara itu, hasil berbeda juga ditemukan oleh Junimat Girsang. Beberapa waktu lalu ia melakukan pendataan tenaga honorer maupun pegawai non-ASN secara online di laman Halo.jg ID Lapor. Melalui kanal tersebut, Junimat mendapatkan sebanyak 3.389 data tenaga honorer yang tidak terdata di BKN. Jadi inilah data yang tidak terdata itu ada 3 juta sekian. 3.389 data tenaga honorer yang tidak terdata oleh BKN. Untuk itu, Junimat Girsang selaku Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI menyerahkan 3 juta data tenaga honorer tersebut agar para pegawai non-ASN bisa diprioritaskan menjadi P3K. Junimat juga mendesak pemerintah untuk segera menyeleksi data tenaga honorer. Sebab banyak pegawai non-ASN yang mengeluh lantaran takut adanya diganti oleh tenaga honorer titipan. Pada umumnya mereka mengeluhkan data mereka yang tidak terdaftar sebagai tenaga honorer yang akan diangkat menjadi P3K ujarnya. Tenaga honorer saat ini memiliki peluang menjadi ASN dengan 2 jalur. Jalur pertama yaitu melalui seleksi pegawai negeri sipil atau CPNS dan kedua melalui seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Jadi itulah jalurnya yang akan ditempuh oleh pemerintah untuk menyeleksi para honorer untuk bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara. Baik melalui seleksi CPNS maupun P3K. Yang jelasnya, oleh Komisi 2 DPR RI telah berupaya semaksimal mungkin untuk menampung para honorer yang belum terdata dan setelah didata, datanya diserahkan kepada pemerintah untuk bisa diseleksi pengangkatannya menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Jadi, semoga saja perjuangan ini tidak sia-sia. Maka untuk itu Bapak Ibu honorer yang sudah berjuang keras, dukung kerja pemerintah dan DPR RI, didoakan kiranya semua apa yang sedang dikerjakan demi honorer ini bisa berjalan sebagaimana harapan. Itulah informasi terkini Bapak Ibu. Semoga impian Bapak Ibu honorer
yang sudah tercover dalam database BKN, demikian dengan yang belum tercover, semoga impiannya bisa menjadi kenyataan di tahun 2023 tahun ini, dan kemungkinan sampai batas akhir penataannya yaitu Desember 2024. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.